Presiden Jokowi mewanti-wanti ancaman resesi tahun 2023. Seberapa besar ancaman resesi ke Indonesia? Apakah KTT G20 bisa mencegah terjadinya resesi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Selyos Bima Yudhistira. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore. Mas Bima, sebenarnya seberapa besar ancaman resesi yang akan dihadapi Indonesia tahun depan? Perlukah masyarakat kemudian khawatir terhadap hal ini? Ya, saya kira bukan khawatir, tapi lebih ke waspada ya. Karena apa? Karena terlihat di dalam tema-tema yang disusun di dalam G20 ini kan tahun sebelumnya fokusnya adalah pada pandemi ya di Roma, Italia. Kemudian sekarang fokusnya masuk soal suku bunga, masuk soal inflasi, kemudian ketahanan pangan, masalah pupuk. Jadi masalahnya itu menjadi lebih kompleks dalam momentum G20 sekarang. Dan ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, tetapi kalau kita lihat secara objektif, kenapa waspada penting tapi bukan berarti kekhawatiran berlebihan, karena surplus perdagangan kita masih cukup tinggi misalnya. Kemudian yang kedua adalah soal inflasi meningkat tapi jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang lain seperti Turki. Yang kurang didorong ini adalah pertumbuhan ekonomi, harusnya bukan 5,7% pada kuartal ketiga, tapi kita harus bisa mengejar Vietnam dan Filipina. Itu di negara ASEAN ada yang tumbuhnya sampai 13%, ya. Kita berarti hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Nah, itu yang kita harus mengejar ketertinggalan tadi. Kemudian poin-poin di dalam G20 misalnya terkait dengan transisi energi. Nah, ini yang kita garis bawahi, transisi energi ini bisa menciptakan lapangan kerja yang besar juga. Indonesia punya banyak sekali sumber-sumber energi terbarukan. Ini harusnya dibuat lebih serius, lebih transparan, lebih akuntabel, dan juga rencananya lebih rinci, sehingga apa? Ke depan ini energi terbarukan akan menjadi salah satu sektor yang bisa menahan dari gejolak naik turunnya harga minyak mentah. Ya, Mas Bima, lalu apa pengaruh dari penyelenggaraan KTT G20 di Bali terhadap negara-negara dunia dalam menghadapi ancaman resesi global 2023? Yang kita perhatikan adalah pesan ya, terutama juga pesan dari Indonesia. Pada bulan Oktober itu sempat dibahas jangan sampai ada negara yang ego atau negara yang melihat ke dalam kemudian tidak mempedulikan nasib dari negara lain. Nah, ini bicara soal masalah ketahanan pangan. Karena kondisi sekarang ini perang masih berlanjut, sementara stok pangannya semakin terbatas. Jadi perlu ada koordinasi nih antar negara yang masih surplus pangan dengan negara-negara yang inflasi pangan atau kekurangan stok pangannya cukup tinggi. Itu yang kemudian perlu disampaikan dan perlu ditindaklanjuti. Andai kata forum G20 tidak menghasilkan komunike bersama, maka soal ketahanan pangan ini harapannya bisa dibawa dalam forum-forum bilateral. India dengan Indonesia misalnya, atau Indonesia dengan Tiongkok, atau dengan Ukraina dan Rusia. Sehingga memastikan siapapun negara berkembang yang sedang membutuhkan pangan, ini jangan dibatasi ya kebutuhan untuk impor kalau memang belum tersedia produksi lokal. Oke, bicara soal ketahanan pangan, apakah kondisi global yang terjadi juga antara Rusia dan Ukraina ini juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan khususnya di kawasan Asia Pasifik? Ya, ini sangat berpengaruh ya, karena sepertinya perang ini kan juga berlanjut dan dampaknya pada harga pupuk. Rusia itu salah satu produsen pupuk dan gas yang paling besar di dunia. Jadi pupuk, input biaya produksi pertanian yang menjadi lebih mahal, lebih naik, tentunya yang akan merugi adalah para petani dan konsumen di negara-negara Asia. Kedua, ada salah satu poin yaitu Grain Initiative yang juga diusulkan oleh Indonesia di dalam G20. Bagaimana caranya agar perang di Ukraina ini tidak membuat suplai dari gandum terhambat. Ini saya kira yang nanti pasca G20 bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Pak Presiden Jokowi, memastikan jangan sampai pangan ini dijadikan senjata untuk perang atau konflik yang ada di Ukraina. Nah, ini yang perlu dijamin. Kemudian berikutnya lagi adalah soal suku bunga. Kalau harga pangannya naik, suku bunga nanti juga akan memberatkan dari sisi para petani. Karena suku bunga sektor pertaniannya naik, maka para petani akan
mendorong harga di level konsumen atau di retail jauh lebih mahal lagi. Jadi ini ada implikasi yang sangat luas dari Ukraina-Rusia ini. Baik, Mas Bima terakhir, apa pesan kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi di tahun 2023 mendatang? Apa yang harus dilakukan sejak saat ini? Ya, sebenarnya ada dua segmentasi. Kalau untuk masyarakat atas yang masih memiliki uang, ini harus membelanjakan uang. Jadi harus membantu ekonomi dengan belanja lebih banyak. Tapi bagi masyarakat kelas menengah dan ke bawah, justru sebaliknya yang dilakukan lebih banyak berhemat, punya dana darurat, menurunkan lifestyle, gaya hidup. Nah, jadi setiap segmentasi masyarakat punya aksi yang mungkin agak berbeda. Intinya adalah tetap melihat kewaspadaan, tetapi bukan berarti menahan belanja di semua kelompok pengeluaran masyarakat. Oke, artinya masyarakat juga tidak perlu khawatir, namun tetap harus waspada begitu ya Mas Bima. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Selyos, sudah berbagi informasi bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.